Nah, relationship. Jadi relationship ini kan adalah relasi. Jadi relasi ini digunakan untuk menghubungkan antar entitas. Jadi relationship ini kalau berdasarkan derajatnya atau degree-nya, ya berdasarkan berapa jumlah entitas yang akan terlibat, itu ada 3 jenis. Yang pertama sekali adalah unary. Ya, unary ini bermakna derajat 1. Jadi ada satu relationship yang hanya menghubungkan satu buah entitas saja. Maka ini kita sebut sebagai derajat 1. Contohnya misalnya pegawai mengepalai pegawai yang lainnya. Jadi relasi mengepalai ya di sini hanya melibatkan satu entitas pegawai saja. Berikutnya ada derajat 2 atau binary. Nah, ini adalah relationship yang menghubungkan dua buah entitas. Nah, bentuk ini yang paling sering kita jumpai. Ya, contohnya di sini pegawai bekerja pada departemen. Nah, pegawai bekerja pada departemen. Jadi ada dua entitas yang terlibat di sini, ada pegawai, ada departemen, dan relationship-nya adalah bekerja. Nah, kemudian ada yang derajat 3 atau ternary. Nah, maknanya berarti relationship ini menghubungkan 3 buah entitas sekaligus. Contohnya, di sini ada relationship bekerja, ya, relasi bekerja. Ini menghubungkan entitas pegawai, proyek, dan kota. Berikutnya masih terkait dengan relationship, yaitu konektivitas atau kardinalitas. Nah, sering juga disebut sebagai relationship cardinality. Nah, konektivitas atau kardinalitas dari suatu hubungan ini menentukan batasan jumlah maksimum entitas pada setiap hubungan. Ya, jadi berapa jumlah entitas yang akan terlibat. Nah, konektivitas atau kardinalitas ini menggambarkan berapa jumlah satu entitas tersebut berelasi dengan entitas yang lainnya. Secara umumnya ada 3 jenis, ya, ada yang satu one to one, ada satu n one to many, ada n ataupun many to many. Kita lihat satu persatu, contohnya seperti apa. Nah, ini adalah one to one atau hubungan satu ke satu. Nah, misalnya ada relationship-nya itu mengepalai, ya, yang menghubungkan pegawai dengan departemen. Jadi satu pegawai itu mengepalai satu departemen saja. Kemudian kalau kita baca dari sini juga sama, satu departemen itu dikepalai hanya oleh satu pegawai saja. Nah, jadi kardinalitas ini sifatnya dalam bentuk angka 1 ataupun n, ya, jadi dia akan menggambarkan berapa jumlah entitas yang akan terlibat nantinya. Jadi penulisannya di ujung ya. Jadi misalnya kita baca dari sebelah pegawai, berarti pegawai mengepalai satu departemen dikepalai oleh satu pegawai. Nah, jadi penulisannya seperti itu. Berikutnya adalah one to many atau hubungan satu ke banyak. Nah, contohnya di sini departemen memiliki pegawai. Ya, departemen memiliki pegawai. Nah, jadi cara kita baca misalnya dari departemen dulu, satu departemen itu memiliki banyak pegawai, n pegawai, n itu melambangkan banyak. Kemudian satu pegawai ya itu dimiliki ya atau istilahnya berada ya dimiliki oleh hanya pada satu departemen saja. Jadi satu pegawai itu hanya dimiliki oleh satu departemen aja. Jadi dia nggak akan mungkin kerja pada lebih dari satu departemen, pas pada satu departemen saja. Nah, ini
seperti many to many atau banyak ke banyak. Nah, seperti apa? Di sini misalnya pegawai menyelesaikan proyek. Jadi satu pegawai itu menyelesaikan banyak proyek. Jadi tidak hanya satu, bisa banyak proyek yang diselesaikan. Kemudian satu proyek itu diselesaikan oleh banyak pegawai. Nah, jadi many to many.